Oke, dan silakan Pak Roni Daud dengan pujiannya. Ya, mari kita mulai dan kita menghadap Tuhan mempersembahkan pujian bagi Dia. Hormati Yesus, puji Immanuel, Rajaku, Tuhanku, bintang fajar di dalam kekekalan, ku puji Yesus, pemerintah bersamamu selamanya. Hormati Yesus, puji Immanuel, Rajaku, Tuhanku, bintang fajar. Oh, di dalam kekekalan, ku puji Yesus, pemerintah bersamamu selamanya. Di dalam kekekalan, ku puji Yesus, pemerintah bersamamu selamanya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Berkati sharing kebenaran sama hamba-hamba-Mu, Pak Gede dan Ibu, Pak Tommy dan Ibu, semuanya, Pak Jarot. Tuhan berkati pertemuan ini menjadi berkat yang luar biasa, yang spesial bagi setiap kami yang mendengar, menyaksikannya. Dan nama Tuhan Yesus Raja kami dipermuliakan, diagungkan. Pesan ini membawa berita kesembuhan, berita pemulihan, dan berita kesegaran bagi banyak orang. Demi nama Yesus Raja di atas segala raja, kami mulai segala sesuatunya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Roni untuk pujiannya dan juga nanti ditodong untuk menutup kesimpulan dan sekaligus perjamuan kudus ya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti acara kita tidak menyebut ini sebagai seminar, tapi sebenarnya kita itu ibadah atau fellowship, karena memang dulu ketika PSBB dimulai kita nggak ada ibadah, nggak ada fellowship, sehingga sejak mulai pertengahan Maret pertama kali kita bikin setiap Senin kita dengan perjamuan kudus. Jadi kalau yang mau ikut ya dan mempersiapkan bisa roti dan anggur atau teh. Kalau tidak juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang mau ini kan masih bisa ya, mungkin ngambil sebentar gitu ya. Oke, nah kita akan mulai sekarang belajar dan tema kita malam hari ini adalah pria wanita berbeda gaya bicara. Jadi beda itu berbicara itu ada gayanya, nggak cuma baju ada gayanya gitu ya. Ngomong aja berbeda. Nah kalau nggak paham nih bisa suami istri ini berantem terus karena nggak paham apa yang dimaui, nggak ngerti apa yang dimaui, maunya tuh apa sih gitu ya. Yang satu merasa disuruh-suruh atau yang satu merasa aneh, kok pasangan kuning ngomong nggak pernah jelas gitu ya. Nah, kita akan hadirkan dua narasumber malam ini ya. Kita mulai dulu dengan Pak Tommy Hansen Silalahi. Beliau banyak, saya tuh sebenarnya malah
kenal itu makin lama makin kenal itu setelah nyambung. Oh, juga di persekutuan ini, di kegerakan ini makin lama makin nyambung gitu. Tapi dulu awalnya itu ya pas mau saya nulis buku ini, teman-teman ya. Nulis buku yang judulnya adalah Menjadi Seorang Suami. Nah, saya waktu itu mulai mikir mau ngajak orang-orang dah untuk menulis. Ya, waktu itu kita sudah punya komunitas namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Terus saya, iseng-iseng googling dah gitu ya, mau cari teman tambahan gitu. Wah, nyantol di artikelnya Pak Tommy gitu ya, dan saya baca, saya sih diberkati gitu ya. Jadi, dan emang saya orangnya nggak peduli dalam arti misalnya, lo ngajak tuh yang senior, ini kok junior malah diajak. Lo kebalik kalau saya gitu ya. Saya ada buku yang menjadi seorang ayah itu anaknya teman saya tak ajak nulis. Anaknya Pak Hengkiso itu tak ajak nulis bareng tandem ya, duet. Wah, dan dia sampai merasa aduh senang banget itu. Iyalah, kan kita ini kalau kan saya bukan gembala ya, kalau Pak Roni Daud ini gembala dan dia melahirkan para gembala. Nah, kalau saya kan penulis ya, melahirkan penulis itu ya. Oke, langsung saja ke Pak Tommy Hansen Silalahi. Ya, silakan di-unmute Pak. Ini Pak Tommy. Oke, sudah. Ya. Pak Tommy, kenalkan dulu deh Mas, lebih detail lagi ya. Mau kenalin diri istri ya secara singkat saja ya. Mertua nggak usah dikenalkan. Oke. Kalau dengar Pak Jarod nih ngomong ya, rasanya enak aja ya ngomong ya. Ngomongin apa aja bisa enak gitu loh. Oke, thank you loh Pak Jarod ya. Yes. Presiden Keluarga Indonesia Bahagia. Mempercayakan kami, berikan kesempatan buat kami, saya Tommy Hansen Silalahi ya, hamba Tuhan melayani sejak tahun 92 Pak, masih jauh Pak, lebih senior Bapak Ya, ini di samping saya istri saya ya, Carla Gultom ya, orang Batak sama-sama dari Sumatera Utara. Tema yang menarik ya Pak. Ya. Temanya menarik, cukup challenging buat kita ya. Tapi kayaknya sih memberikan kepada kita malam hari ini sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Cara istri saya ini dia juga seorang dia komunikator sih Pak ya, karena dia ambil jurusan komunikasi. Jadi dia HI ya. Jadi ntar bisa ikut berbagi nih ya, sekalian Ibu bisa ikut berbagi ya. Oke, kalau gitu mulai dengan Pak Hansen, boleh langsung kepada materi. Kalau ada yang saya dengar saya tahu ada materi yang dipersiapkan dari sisi pria ya. Pria itu komunikasinya gimana sih? Biar kalau nanti para ibu yang ikut Zoom atau yang di Facebook ini kan jadi oh laki-laki itu begitu. Ya silakan. Oke Pak, ya terima kasih untuk mempersingkat waktu ya. Saya coba sharing ya. Sharingnya kelihatan nggak Pak ya? Sharing saya Pak ya. Masih hitam ya? Masih hitam ya. Oke. Saya coba sekali lagi untuk ini. Ya, kelihatan. Kelihatan ya, tapi belum full ya. Ya. Saya mau bikin full. Kayaknya di saya sih masih hitam juga. Masih hitam ya Pak ya? Kalau di saya. Kalau di Bapak masih hitam. Oke. Saya rasa seperti ini aja ya kalau ada kesulitan ya. Nah, saya ingin memperkenalkan sebenarnya sudah sering ya kita baca mungkin ya, memperkenalkan komunikasi Taman Eden Pak Jarod. Yes. Ya, komunikasi Taman Eden yang ingin saya perkenalkan itu yang memberikan kepada kita jembatan bagaimana menjembatani perbedaan antara suami dan istri. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Alkitab memberikan kepada kita satu pembelajaran yang sangat-sangat memberkati saya secara pribadi. Dan ini saya terapkan dalam kehidupan rumah tangga secara khusus
sebagai suami istri. Nanti itu terambil dari Kejadian pasal 2. Ya, Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-25. Nanti istri saya baca, Pak. Ya. Ya, silakan baca istri saya ya. Carla yang baca buat kita. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Puji Tuhan, jadi komunikasi Taman Eden adalah komunikasi menjembatani perbedaan, Pak. Komunikasi yang menjembatani perbedaan, karena saya dengar YouTube Bapak ya dari Pak Pendeta Jaliaman Sinaga, memang manusia itu laki-laki atau suami istri itu sudah berbeda dari awal. Dari Taman Eden manusia itu suami istri sudah beda. Suami terbuat dari tanah, istri dari tulang. Di situ saja sudah berbeda. Tetapi di dalam perbedaan itu, puji Tuhan, Tuhan memberikan sebuah berkat yang luar biasa bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa perbedaan itu justru kekuatan untuk menjadi bahagia. Nah, Wycliffe Commentary berkata bahwa bersatu itu berasal dari bahasa Ibrani dabah. Artinya dabah itu artinya melekatkan diri kepada istrinya. Jadi komunikasi yang dibangun suami yang pertama untuk menjembatani perbedaan itu adalah suami itu harus rendah hati, melekatkan diri kepada istrinya. Nggak usah panjang-panjang di sini, karena di situ dikatakan laki-laki itu mengambil perempuan itu bersatu dengan dia. Kata bersatu di situ dabah. Dabah itu artinya melekatkan diri kepada istrinya. Jadi yang pertama, kepala, yaitu suami, kepala rumah tangga, dia harus memiliki kerendahan hati untuk datang, merangkul, dan perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan rumah tangganya. Yang kedua, yang saya lihat, ini komunikasi Taman Eden untuk menjembatani perbedaan kita adalah, yang kedua, itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawa Allah kepada manusia itu, kepada Adam. Artinya apa di sini? Di sini artinya bahwa pernikahan itu harus kita sadari, kita nikmati sebagai suatu ibadah kita, Pak. Jadi menikah itu ibadah. Jadi ketika orang menikah itu, dia merasakan bahwa menikah itu adalah ibadah, dia akan menjadi orang yang berbeda. Meskipun berbeda, maksud saya, berbeda dalam pengertian memandang pernikahan itu. Jadi pernikahan orang Kristen adalah ibadah. Terus kemudian ahli komentari berkata di dalam Kejadian 2:22, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi ketika Hawa diciptakan oleh Allah, kemudian dibawa oleh Allah menghadap kepada Adam. Artinya apa? Di sini artinya bahwa pernikahan yang dibangun itu Allah yang memiliki inisiatif. Jadi Allah itu kalau bisa dibilang itu adalah dia adalah bridesmaid, pengiring Hawa ketika Hawa dibawa oleh Allah kepada Adam. Nah, kalau kita mengerti ini kebenaran yang dalam sekali, kita akan memandang pernikahan kita berbeda. Berbeda dalam pengertian bukan
sesuatu yang menjadi kelemahan. Nah, ini saya gambar ya. Ada satu saya bagi gambar. God become Eve bridesmaid and bring Eve to Adam. Artinya Allah menjadi pendamping bagi Hawa dan membawa Hawa itu menjadi istri Adam. Wah, ini dalam ini artinya. Artinya kalau begitu ketika kita menikah, Adam dan Hawa beda. Tetapi di dalam perbedaan itu yang membawa istri itu kepada kita sebagai suami, bukan kita semata-mata. Tetapi Allah lah yang menjadi bridesmaid-nya, pendampingnya. Digandeng Allah itu ada Hawa, kemudian dibawanya ke hadapan Adam. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan Adam ketika Hawa dibawa oleh Allah ke hadapan Adam. Nah, kita lihat Kejadian 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan. Komunikasi yang dibangun untuk menjembatani perbedaan agar tetap bahagia, beda tapi bahagia adalah komunikasi suami yang ngomong, bahasanya harus ngomong. Karena rusuk itu, Hawa itu dia rusuk, kan rusuk ada yang penuh, ada yang gantung. Nah, wanita lebih bersifat kepada labil. Nah, ini secara kebanyakan ya, kebanyakan wanita itu labil. Jadi kalau seorang pria, dia berkomunikasi harus membangun komunikasi yang ngemong bahasa saya. Yang kedua, komunikasi yang dibangun di Taman Eden adalah komunikasi kesetaraan. Perbedaan laki-laki itu bahasa Ibraninya adalah ish. Perempuan bahasa Ibraninya adalah isya. Sya itu akhiran. Isya dan is itu tidak ada perbedaannya. Yang membedakannya hanya adalah gender. Jadi antara laki-laki dan perempuan di Taman Eden itu setara. Jadi komunikasi yang dibangun, meskipun kita berbeda tetapi dapat berbahagia adalah komunikasi yang setara. Jadi suami harus bukan dominan, tetapi suami membangun komunikasi yang setara. Terus yang ketiga, ya, komunikasi beda tapi bahagia. Saya menemukan di Alkitab bahwa Adam itu adalah seorang pria yang romantis. Mengapa saya katakan bahwa Adam itu adalah pria yang romantis? Kejadian 2 ayat 23. Ketika tadi di gambar itu yang saya sharing, ya, Allah menggandeng Hawa, ini imajinasi saya, Allah menggandeng Hawa dan kemudian membawanya ke hadapan Adam. Apa yang dikatakan Adam? Yang dikatakan Adam adalah Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah Adam itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Jadi komunikasi supaya tetap bahagia meski berbeda, suami itu harus sering puji istri. Harus romantis sama istrinya. Ya. Harus berubah. Nah, kemudian yang keempat, ini yang keempat yang saya temukan adalah suami harus membangun komunikasi keterbukaan. Di Taman Eden, Kejadian 2 ayat 25, ya, ke 24 itu dikatakan, maka laki-laki itu mengambil perempuan itu bersatu dengan dia dan menjadi satu daging. Kata kemudian di ayat 25 berkata, maka mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Adam itu adalah suami yang terbuka. Telanjang. Jadi artinya yang saya lihat di sini adalah komunikasi keterbukaan, tidak ada rahasia yang diikat dengan integritas, kejujuran, dan kasih. Jadi keterbukaan itu harus ada ikatannya. Satu, integritas, kejujuran, dan kasih. Maka itu akan membuat kita bahagia meski kita berbeda. Ya. Saya lihat itu. Nah, saya mau ada satu quote saya bagikan. Ini quote yang saya buat. Berumah tangga itu adalah ibadah. Menjadi suami itu adalah ibadah. Menjadi ayah itu adalah ibadah.
menjadi istri itu adalah ibadah. Menjadi ibu itu adalah ibadah. Menjadi anak-anak itu adalah ibadah. Nah, yang terakhir, sebagai penutup daripada sharing saya malam ini, saya mau bagi sebuah filosofi berbeda tetapi bahagia. Itu ibarat sepatu. Jadi suami istri itu seperti sepasang sepatu. Bentuknya sepatu itu tidak sama, ya, namun serasi. Suami istri itu, laki-laki perempuan itu saat berjalan tidak pernah kompak. Karena kaki ada satu yang ke depan. Kalau berjalan, satu kaki depan, kaki kiri ke belakang. Kaki kiri ke depan, kaki kanan ke belakang. Jadi dia berjalan meskipun berdampingan, tetapi dia tidak jalan dua-dua kaki maju ke depan langsung lompat. Kalau dua-dua kaki langsung lompat keduanya itu bukan manusia. Tetapi itu kanguru. Kalau kanguru dia lompat-lompat. Tapi kalau manusia dia berjalan satu ke depan, satu ke belakang. Suami juga seperti begitu. Jadi filosofi sepatu ini sangat-sangat cocok sekali untuk menggambarkan suami istri berbeda tapi bahagia. Kemudian tidak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Suami istri berbeda, ya, tapi saling melengkapi. Yang keempat, sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Yang kelima, bila yang satu hilang, yang lain tidak memiliki arti. Itu artinya apa? Berbeda, tetapi saling mengasihi. Saya kasih satu quote bahasa Batak nih. Saya bahasa Batak ya. Jadi orang Batak itu, kalau ada yang meninggal, ya, dia nangis. Ketika dia menangis, dia bilang seperti begini. Isema dongaku marbadai. Nah, saya terjemahkan nih bahasa Batak ini. Siapa kawanku bertengkar? Siapa kawanku bertengkar dalam pengertian romantisme? Pertengkaran yang romantis. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, ada satu film Mr. and Mrs. Smith, ya, Hollywood. Antara laki-laki dan perempuan berbeda tetapi luar biasa. Bisa romantis sampai tua. Nah, sebagai penutup dari saya seperti begini. Kadang-kadang kebanyakan teori juga kita keblinger, Pak. Saya lihatnya keblinger. Nah, teori tentang komunikasi kebanyakan juga kita ambil. Kadang-kadang kita mau pilih yang mana keblinger juga. Cuman yang harus kita pelajari adalah nenek-nenek kita, kakek-kakek kita dulu. Mereka tidak banyak teori, tidak hanya, bahkan kadang-kadang mereka menikah pun mungkin jadi dijodohkan. Tapi ketika mereka menjalani pernikahannya, mereka itu kok bisa bahagia ya? Bahkan kadang-kadang saya berpikir, dia lebih bahagia dari kita loh, kakek nenek kita. Tidak ada teori komunikasi, tidak ada ini, bahkan dijodohkan. Kalau saya pelajari dari situ, ini ada satu yang sangat menarik dari kakek-kakek kita, nenek-nenek kita yang menikah tanpa mengikuti, kadang-kadang mungkin juga tidak mengikuti konseling pranikah, KPN. Tapi mengapa mereka bahagia? Mungkin yang saya lihat ya, tidak saling menuntut, Pak. Tidak saling menuntut, tetapi saling melengkapi. Berbeda, melengkapi, tidak menuntut, bahasa Jawanya ngeflow. Saya rasa sampai tua kita akan bahagia. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Kira-kira itu sharing saya, Pak. Shalom, Pak. Oke, shalom. Terima kasih Pak Tommy. Nanti saya akan kembali ke Pak Tommy ya untuk bertanya ya. Jadi setelah menyampaikan presentasi, nanti saya akan bertanya kepada Bapak Tommy dan Ibu ya. Sekarang saya akan pindah ke Pak Gede dulu dan sebelumnya saya mau sapa juga Pak Victor Faramela dari Belanda. Halo Kapten. Ya. Nanti Tuhan berkati, maaf terlambat, acara padat. Ini rayon Belanda, ini rayon Eropa, bukan Belanda lagi ya. Kalau mau pelayanan ke Eropa, ini pintu gerbangnya. Tuhan berkati, Pak. Shalom. Ya, siap-siap diberkat juga ya. Oke, sekarang saya ke Pak Gede nih. Selamat malam Pak Gede. Ya, selamat malam Pak Jarod. Ya. Bapak ini kayaknya nggak mungkin kecil ya, dari kecil pun udah gede ya. Gede ya. kayak saya banyak dipanggil orang Mas Jarod gitu. Aduh, saya awet muda dah, nggak tua-tua, nggak pernah jadi Pak, dipanggil Mas terus. Ya.
seingat saya ini saya sebut aja Ibu Gede ya. Ibu itu jurusan psikologi ya Bu ya? Enggak, saya FKIP. Bukan psikologi ya? Bukan. Pendidikan. Pendidikan. Oh, oke. S2-nya itu konseling. Oh, konseling ya, tapi berarti ya psikologi belajar tapi bukan jurusan ya. Waktu di pendidikan di konseling kan belajar psikologi. Ya, nanti berarti bisa ikut menambahkan. Oke. Nah, Pak, untuk Pak Gede ini tadi Pak Tommy lebih banyak bicarakan sebenarnya sebagai prianya ya, sorotannya pada Adamnya. Nah, sekarang Pak Gede atau Ibu siapa nih yang mau bicara mengenai gaya komunikasi wanita, atau mau nambahkan dulu, ada yang prianya juga boleh, tapi kalau mau langsung pada gaya komunikasi wanita, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Jarod ya. Tapi supaya teman-teman mengenal kami ya, saya perkenalkan nama lengkap saya Gede Widyada, istri saya Ketut Aryani. Kami bersama-sama dari Pulau Bali, dan kami berlatar belakang dari keyakinan yang lain, dari Hindu, tapi Tuhan pilih untuk melayani pekerjaannya. Latar belakang kami, saya khususnya dari perbankan, jadi 12 tahun saya memimpin bank, dan 9 tahun saya memimpin venture capital, yaitu Bahana Group. Nah, sekarang Tuhan percayakan mengelola Gereja Tuhan di Pekanbaru. Nah, itu perkenalan kami. Saya diberi mandat sama istri untuk menyampaikan. Nah, kamu aja yang menyampaikan. Oke, nanti dia menambahkan. Ya, tadi Pak Tommy sudah membahas dari sisi Firman Tuhan. Sekarang saya akan membahas dari sisi psikologinya. Nah, jadi supaya saling melengkapi. Dari sekian banyak problematika dalam keluarga, saya menemukan ada 4 yang paling penting. Yang pertama adalah masalah komunikasi, yang kedua adalah masalah seks, yang ketiga adalah masalah keuangan, dan yang keempat adalah masalah campur tangan pihak ketiga dalam keluarga kita. Tapi hari ini Mas Jarod khusus mengangkat tentang pria wanita beda gaya bicara. Memang sudah wayai beda. Nah, ada beberapa hal yang coba saya soroti. Yang pertama adalah tentang single dan multitasking. Nah, ini dia kan. Kalau pria ini kan lebih ke single tasking, sedangkan kalau wanita multitasking. Itu sebabnya wanita lebih cenderung kepada proses dan pria ini lebih cenderung kepada hasil. Jadi wanita lebih kepo, kalau pria ini tenang-tenang aja. Bom meledak, dia tenang-tenang aja. Tapi kalau anak sakit, itu wanita udah bingung sekali. Nah, kemudian dengan multitaskingnya wanita, itu dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Tapi pria, dia fokus kepada pekerjaannya. Dan ketika pria fokus kepada pekerjaannya, empatinya jadi turun. Nah, sehingga kurang memperhatikan yang lain. Nah, itu dari single dan multitasking. Kemudian dari orientasi, solusi, dan proses. Wanita lebih suka proses, kemudian kalau pria lebih suka solusi. Nah, sehingga jelas perbedaannya pasti beda ya. Yang satu proses, jadi harus satu begitu. Yang pria udah langsung solusinya bagaimana. Ya, makanya istri saya itu senang kalau urusan konseling, Pak Jarod, saya langsung alihkan ke istri saya. Karena jemaat kalau konseling dengan saya kurang suka. Nah, kenapa? Persoalan intinya apa? Jangan berbelit-belit dengan saya. Jadi seperti poin saja kalau ngomong, ya. Karena urusan saya masih banyak nih, bukan hanya itu saja. Nah, istri saya lah yang dengan sabarnya, ya, proses demi proses. Nah, yang berikutnya, pria itu kalau ada masalah lebih banyak diamnya dulu. Ya, dia tunggu waktu, kalau sudah ketemu dengan solusinya, baru dia ngomong. Sedangkan kalau wanita, itu kan ngomong dulu dia, kemana-mana, kalau dia punya masalah, curhat sana, curhat sini, segala macam. Nah, itu
perbedaannya, ya. Kemudian dari sisi menghitung, menimbang dalam hubungan, ya. Kalau wanita menimbangnya banyak. Nah, kalau prianya menghitungnya yang banyak. Ini untung atau rugi ya? Nah, kalau rugi nggak jadi. Kalau untung jalan. Apalagi saya orang keuangan kan, untung ruginya masih jalan terus begitu. Jadi kalau nggak untung, tunggu dulu dah begitu. Nah, kemudian apalagi? Coba kita lihat perbedaannya. Memerlukan jeda mandiri itu pria lebih banyak diam, memerlukan jeda dulu. Nanti kalau sudah ketemu solusinya baru dia bicara. Sedangkan kalau wanita tidak seperti itu. Nah, terus apalagi di sini nih. Nah, kemudian berkomunikasi dengan kalimat langsung. Nah, tentu seperti itu. Kalau pria ini kan tuh udah poin aja kalau ngomong. Tapi kalau wanita kan mau nanyain, Mas sudah makan atau belum gitu. Kalau pria kan sudah atau belum. Kalau wanita jangan repot-repot, nggak usah repot-repot. Padahal dia belum makan gitu ya. Mungkin dia kelaparan tapi nggak usah repot-repot. Nah, dari sisi psikologinya seperti itu. Kemudian ada satu hal yang menyerupakan bagi kami sangat penting adalah keberhasilan komunikasi bukan ditentukan oleh pandainya atau kemampuan kita berbicara, tetapi oleh kemampuan kita mendengarkan. Nah, jadi kalau boleh dikatakan itu satu kuncinya keberhasilan dalam komunikasi bukan pandainya kita berbicara, tetapi apa? Tetapi kemampuan untuk mendengarkan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kekasih, apa nih? Ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Mungkin istrinya coba ditambah lagi. Perbedaan komunikasi laki-laki dan perempuan ini memang sangat berbeda. Ya, masing-masing dipengaruhi oleh beberapa faktor sih ya. Ada faktor dari segi otak, kemudian turunan, kemudian sosial budaya, dan pola asuh. Kadang-kala kita seperti suami istri dalam berbicara, seringkali kita harus harus hati-hati ya. Ini saya ditinjau dari wanita begitu ya. Saya menangani suami saya ini, saya selalu dengan kata-kata yang sifatnya asertif. Dalam komunikasi, saya sering memakai kalimat yang asertif, artinya apa? Yang membangun, yang menguatkan. Karena dia adalah berasal dari keluarga yang memang sangat sayang satu dengan yang lainnya. Kemudian dia adalah anak tunggal. Jadi dalam berbicara, menangani suami yang anak tunggal, itu ada spesial gitu loh. Komunikasinya harus bisa masuk dengan bagus begitu. Dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang membangun, dia tetap merasakan merasa aman dan bahwa istrinya mendukung. Karena pada prinsipnya anak tunggal itu jauh beda ya cara penanganannya. Perlu lebih kasih karena memang dia berasal dari keluarga yang penuh kasih. Jadi kita pendekatannya harus dengan kasih baru masuk begitu. Nah, kemudian pola asuhnya juga seperti tadi, pola asuh dari pihak keluarga inti di mana dia memang penuh kasih. Jadi saya pun dalam berkomunikasi ada jiwa pengabdian kepada suami. Karena apa? Ingin dilimpahi kasih sayang. Jadi saya selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhannya di dalam berkomunikasi dengan begitu lembut, asertif, dan selalu membangkitkan semangat begitu. Nah, itu yang saya bisa tambahkan di dalam berkomunikasi, karena dalam hubungan suami istri kalau komunikasinya tidak bagus,
salah masuknya kurang tepat, jadi bisa miskomunikasi. Saya selalu menciptakan suasana yang hangat, yang penuh kasih, sehingga mudah masuk ke dalam dia. Oke, terima kasih buat tambahannya. Nah, saya mau kasih rinciannya nih. Ya, tadi yang Bapak dan Ibu katakan ini tak kasih rincian, sehingga kalau misalnya yang mendengar ulang gitu, nanti bisa di pause gitu ya, di stop gitu, akan dapat nih rinciannya. Kita nggak janjian loh nih padahal ya gitu ya. Tapi tadi saya dalam hati tak siapin deh gitu biar nanti bisa ditambahkan gitu ya. Paling nggak rinciannya. Otak wanita, ini otak laki-laki, otaknya beda. Karena otaknya beda, maka, nah tadi misalnya Pak Gede tadi bilang ya, laki-laki itu praktis, ini nomor 7. Tujuan, goalnya, utamanya hasilnya, itu nomor 8. Nah wanita apa? Nomor 8, proses. Gitu. Jadi memang wanita itu prosesnya, kalau laki-laki goalnya. Laki-laki ini, kalau wanita otak kanan, wanita itu laki-laki itu otak kiri. Jadi dia kalau bicara itu pikir gitu ya. Kalau wanita itu rasa gitu. Nah, terus dan seterusnya banyak banget gitu ya. Nah, makanya kalau Bapak bicara kan saya pikir, Pak, anak kita ini kita sekolahkan ke Jakarta ya. Tapi saya rasa anak kita di Pekanbaru aja lah. Tapi saya pikir loh, Pak, tapi saya rasa loh, Pak. Saya pikir ini sinode kita ini mulai enggak benar, tapi saya rasa enggak kok, orangnya baik. Tapi saya rasa loh gitu ya. Saya pikir, mah itu anak saya pukul biar dia tahu peraturan. Tapi saya rasa loh, Pak, kamu mukulnya terlalu keras. Tapi saya pikir loh, mah, tapi saya rasa loh, Pak. Itu baru 1 poin dari 18 poin perbedaan pria dan wanita gitu ya. Nah, kita akan pertajam lagi sekarang perbedaannya, tapi saya nggak mau nyampein ya. Saya mau nanya kasus aja ini. Ya. Saya kembali ke Pak Tommy ini ya, sama Ibu ya. Boleh dinyalakan suaranya biar saya tanya sekarang ya mengenai perbedaan yang dialami dan pengalaman mengatasinya. Jadi saya tanya ke Ibu Tommy dulu ya. Nanti kalau saya sudah nanya begini, teman-teman semuanya yang hadir di Zoom, ya kalau yang di Facebook saya nggak nyalain 2 laptop, jadi saya nggak bisa melihat respon yang di pertanyaan yang di Facebook. Jadi memang pertanyaan hanya kita jawab yang di Zoom. Nanti boleh bertanya, baik tertulis atau angkat tangan. Tapi sekarang biarkan saya sebagai host menanya kepada kedua narasumber ini ya. Dihadirkan kan buat dikerjain, ditanya. Buat ditanya-tanyain gitu, maksudnya ditimba ilmunya. Ya, saya ke Ibu dulu ya. Ibu jawab jujur ya, Bu ya. Walaupun Ibu berdua sama-sama dari Sumatera Utara, dari Batak, tapi tadi pria wanita itu yang sukunya sama aja otaknya berbeda gitu loh ya. Jadi kalau saya tanya sama Ibu nih, Bu, dari Pak Tommy ini, apa yang Ibu enggak suka cara bicaranya? Ya. Jangan malu-malu, Bu. Aku tuh nggak suka cara dia itu kalau ngomong begini gitu loh ya. Apa, Bu? Nggak, biarin aja, Bu. Anggap aja Bapak nggak ada. Anggap aja Bapak nggak ada. Ayo. Apa ya? Soalnya kebanyakan saya yang ngomong ya, Pak. Oh, kalau gitu tak balik pertanyaannya, ada tak balik aja langsung deh. Pak Tommy, udah jawab Pak. Ya. Jawab Pak. Apa yang Bapak itu nggak suka cara ngomongnya Ibu, gayanya itu aku nggak suka gitu ya. Ini mumpung di talk show ngomong aja, mungkin selama ini nggak pernah ngomong juga gitu ya. Apa yang nggak suka dari gaya atau cara juga boleh ya. Diulang-ulang itu aja, Pak. Diulang-ulang. Ya. Nasihatnya diulang-ulang, dari tadi ngomong kamu tuh mandi dong, kamu tuh mandi dong. Ngomong terus gitu. Pak, kamu tuh rapi gitu ya. Kamu tuh jangan kasar-kasar gitu. Ngomong lagi ya. Ini siaran ulangan, siaran pagi, siaran siang, siaran petang. Diulang-ulang. Oke. Kalau gitu balik ke Ibu. Ibu masih menjawab nggak nih, Bu? Sebelum saya tanya begitu. Yang nggak dari Bapak. Kalau Pak Tommy, karena nggak tahu, saya agak lebih agak lebih tomboy. Saya agak lebih tomboy. Jadi saya senang yang cepat. Jadi kalau apa tuh tek gitu ya. Pikir nanti aja, pokoknya ini saya rasa ini udah pas deh gitu kan. Tapi kan kalau Pak Tommy dia masih tunggu dulu.
nanti, gitu kan? Kalau buat saya agak lama itu, Pak. Agak, Pak ini dilembutin nih kalimatnya kayaknya agak, aduh, lama banget. Bapak ini bisa lama banget sih, lelet banget sih. Lama banget sih, mau ngomong aja lama, mau keputusan lama banget. Jadi saya lebih ini ya, tapi itu ya saya lebih ini apa namanya tek angkas. Lebih ya, karena begini, saya itu nggak 100% orang Batak. Jadi ibu saya itu dari Jogja. Ibu saya dari Jogja dan kita itu besar di Aceh. Papa saya itu dia pegawai Pertamina yang ditempatkan di Aceh, ya kan? Jadi kita ditaruh di dalam hutan gitu kan. Jadi ibu sebagai seorang istri dengan 4 orang anak, dia harus memanage dengan benar ya. Maksudnya semua keuangan, kebutuhan kita gitu ya, dia harus manage. Jadi kita terbiasa dengan yang cepat gitu. Jadi kalau misalnya dibalikkan lama banget bicaranya. Ini jadi kebalik dong, Bu. Kebalik ini. Ibu campuran Jogja, tapi maunya cepet-cepet kayak orang Batak. Pak Tommy ini Batak, pelan-pelan kayak orang Jawa. Dia lama di Jawa soalnya. Oke, Pak Tommy kan dari orang Batak ini kan maaf ya biasanya kalau ngomong kan keras, cepat lagi ngomongnya. Saya pernah nginep di Sidikalang, Pak. Lalu waktu saya nginep itu saya bilang sama teman saya, kawan, itu sedang bertengkar. Tidak, memang begitu dia bicara. Saya pikir sedang bertengkar. Tidak, memang begitu dia bicara gitu. Oh, gitu ya. Nah, Pak Tommy mungkin kan lahir di keluarga seperti itu gitu ya. Terus mencari istri yang ada campuran Jawanya gitu kan. Mengharapkan lembut, taunya malah lebih kasar. Jadi ini kan ada perbedaan gaya juga itu ya, nggak tahu dari soal Jawanya atau memang pria wanitanya, tapi di sini malah terbalik. Jadi ibunya yang lebih cepat, lebih tangkas, lebih pikir, bapaknya lebih rasa kayaknya. Nah, saya mau tanya sama Bapak, gimana mengatasi perbedaan yang pernah ada itu dengan gaya komunikasi itu? Kalau buat saya, gaya itu nggak jadi masalah, Pak. Gaya itu malah memperkaya kita, Pak. Melengkapi kita. Yang penting saya tahu inti pesan yang disampaikan. Jadi saya lebih, meskipun saya tadi dibilang istri saya itu lambat, sejauh dia bisa menjelaskan dan logis buat saya, no problem. Oke. Jadi buat saya gaya komunikasi, gaya berbicara, gaya ini nggak terlalu menjadi suatu masalah yang besar buat saya. Bagi Bapak nggak masalah ya kan? Iya betul. Kayaknya itu masalahnya karena bagi Ibu masalah nih. Iya, gitu. Ya, oke Ibu, saya menduga-duga sendiri nih. Bu, bagi Ibu masalah nggak sih Bu gitu ya, bapaknya pelan-pelan ini ingin dia berubah atau memang ya oke kok nggak apa-apa gitu. Ya enggak juga Pak, nggak masalah. Memang maksudnya kita dari awal kenal gitu ya. Ya memang dia seperti ini dan saya seperti ini gitu kan. Jadi kita saling menerima. Dia orangnya kayak begitu, ya udah mau kita mau apa lagi gitu kan ya, kita yang support. Nah saya juga udah kayak begini, paling dia ngingetin gitu kan, jangan terlalu gitu kan, oke, gitu. Jadi jadi kita menikmati aja, nggak kalau saya udah terlalu banyak ngomong atau bagaimana gitu ya, nanti dia bilang coba agak agak dikurangin gitu. Oh oke. Dan saya menerima gitu, dan saya menerima karena intinya Pak Jarod. Jadi saya tahu kekurangan saya, Pak Tommy juga tahu kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita support, nggak membuat itu suatu masalah yang
besar gitu loh Pak Jarod. Oh, oke. Yes, ya. Jadi memahami, karena memang dari dulu pacaran juga sudah begitu. Saya juga nggak minta pengen dia berubah. Saya paham kok ini nggak apa-apa. Nah, itu berarti menerimanya itu kalau orang Jawa bilang legowo, ya. Menerimanya maksudnya ikhlas. Ya, legowo itu apa? Yang bukan Jawa nggak ngerti ya. Menerimanya itu ikhlas. Jadi menerimanya itu ya sudah, memang seperti itu saya terima. Nah itu oke, ya, itu oke. Yang tidak oke itu kan biasanya begini. Yang salah satu bilang, gaya komunikasi saya begini, saya nggak masalah dan tidak masalahkan gitu. Iya, kamu nggak mempermasalahkan, pasangannya mempermasalahkan gitu ya. Itu kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya ini pasangan sedang tidak menerima, ya. Dia berharap pasangannya ngerti, kamu tuh salah, kamu tuh ada masalah. Kan sering pernikahan itu karena perbedaan gaya bahasa, yang satu merasa ada masalah, yang satu merasa nggak ada masalah. Jadi yang satu malah sampai pengen konseling, tapi suami saya nggak mau gitu dijak konseling. Begitu saya ketemu suaminya, lah saya nggak ada masalah, yang ada masalah itu dia gitu. Jadi banyak orang merasa dirinya nggak ada masalah, sementara yang satu merasa dia ada masalah. Nah, yang baik sebenarnya tadi ini, maka saya jebak, saya tanya tadi itu, Ibu jawabnya pas. Saya terima kok yang dari pacaran dulu juga begitu. Nah, sering kita tuh menikah lupa, ya, menikah itu lupa bahwa dari pacaran juga begitu. Waktu pacaran kan sejak pacaran sudah begitu, dan waktu pacaran dulu kita menerima, tapi setelah menikah kita nggak menerima, kan aneh kan. Makanya kalau kembali kepada dulu dan memang saya terima kok gitu, ya sudah selesai, ya. Ganti ke Pak Gede dan Ibu. Beda pertanyaan, Pak. Ya. Oke, saya mengharapkan kalau ganti dari ibu dah punya suami anak tunggal, ya. Anak tunggal itu sama tuh, anak tunggal, anak ajaib, punya anak susah banget itu kan, begitu dapat biasanya kan overprotected, anak semata wayang, jangan sampai naik sepeda jatuh, dilindungi, dijagai gitu ya. Nah itu biasanya nih, mudah-mudahan Pak Gede enggak gitu ya, manja banget, kolokan banget, pengen dirawat juga. Lah ibu kan menikah pengen dirawat, pengen disayang, juga pengen diperhatikan, pengen dilindungi. Kenapa gue malah jadi suami? Nah, tapi yang intinya sebenarnya kita bahas komunikasinya. Nah dari sisi komunikasi ya Ibu ya, atau Bapak, boleh siapapun yang menjawab. Pernah nggak mengalami sebuah kesalahpahaman? Dan kalau pernah, apa atau bagaimana, dan terus ngatasinya gimana itu? Kesalahpahaman karena gaya bahasa atau beda-beda cara bicara itu gitu. Ya, kan. Sweet, siapa yang mau jawab? Begini Pak, kalau suami saya memang anak tunggal penuh kasih sayang dari keluarga inti ya. Tetapi dia mempunyai daya juang yang kuat, punya prinsip hidup yang kuat. Karena kalau sesuatu hal yang dia prinsip, itu keputusannya memang tidak bisa diganggu gugat begitu. AA gitu. Dia orangnya konsisten dan berintegritas. Nah, kalau ada salah paham begitu, saya wanita, saya selalu bawa kepada Tuhan. Artinya apa? Posisi saya tuh di mana gitu loh ya. Kalau saya sebagai penolong, saya mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, yang saya lakukan tanggung jawabnya sama Tuhan. Plus di dalam melayani suami, saya ada selalu jiwa pengabdian. Dan di dalam berkata-kata, saya selalu memposisikan diri adjustment dengan suami. Kalau ada salah paham, misalnya saya bilang, kalau begini, bagaimana ya? Kalau saya misalnya ada ide, atau saya bisa tambahkan sedikit supaya bagus. Karena apa? Masalah yang terjadi kadangkala wanita itu lebih peka, lebih sensitif, dan bisa melihat. Kadangkala laki-laki kan rasional, bukannya kadangkala ya. Pada umumnya laki-laki kan rasional. Jadi di dalam berkomunikasi kalau ada salah paham, ya saya ungkapkan
kalau boleh saya tambahkan, atau saya usul, atau saya ada ide. Tapi kalau seandainya tidak diterima, ya nggak apa-apa. Jadi saya balik ke diri saya. Saya hanya memberikan ide. Tapi kalau memang itu bagus di pemandangan matanya, bisa dipakai silakan. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi sehingga tidak memperuncing adanya suatu perbedaan di dalam berkomunikasi. Nah, itu yang saya lakukan karena pada dasarnya saya mengerti berkomunikasi dengan dia sehingga mengurangi konflik gitu. Oke, terima kasih buat tambahannya. Dari Bapak ada mau nambahin dari Pak Gede? Kalau saya karena cukup lama bekerja di keuangan, jadi semua berpikir, bertindak, semua serba cepat. Ya, karena kalau lambat-lambat maka kehilangan kesempatan. Nah, jadi karena biasa berpikir semuanya itu cepat, jadi kadangkala saya mendesak istri saya, kalau mau berkata sesuatu, cepatlah, begitu ya. Jadi cepatlah. Nah, tetapi karena kami saling mengasihi, nah, perlu cerita sedikit nih masa lalu. Kami pacaran 9 tahun. Wow. Dari SMA kami pacaran. Sampai sekarang. Jadi sudah paham betul bagaimana karakteristiknya istri saya dan juga karakteristik saya. Jadi kalau terjadi misperception, cepat-cepat kami minta maaf satu dengan yang lainnya. Bereslah sudah. Begitu Mas. Dalam waktu singkat clear. Mantap, mantap. Oh, 9 tahun pacaran, luar biasa. Ya. Nah, teman-teman bagi yang mau bertanya boleh ditulis ya, atau kalau mau lebih enak emang ditulis, tapi kalau mau bertanya langsung boleh raise hand, lalu saya akan bisa melihat kalau ada yang bertanya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya atau yang menulis, saya akan memberikan kesempatan nih, siapa yang lebih siap duluan, yang mungkin sudah emang ada berkat mau dibagikan gitu ya. Yang Pak Roni Daud atau dari Belanda, Pak Victor Faramela. Kalau mau berbagi silahkan, boleh. Pak Victor aja dulu. Pak Victor, yes. Nanti Pak Roni kesimpulan. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Saya enggak tahu kenapa nama saya berubah jadi KIB. Saya sudah rubah-rubah, enggak bisa balik. KIB terus. Itu berarti siap jadi ketua sinode. Saya nggak tahu apakah yang dirubah di sini atau di sana. Ya. Oke. Saya sangat diberkati setiap kali ikut acara ini. Karena saya tahu bahwa berkeluarga, nggak taunya itu sekolah tanpa ijazah. Sekolah terus, gitu. Dan saya lihat bahwa manusia itu nggak taunya berubah terus. Saya baca satu buku, dibilang begini, kalau pria itu seminggu sekali dia bisa berubah. Kalau wanita katanya setiap menit bisa berubah. Gitu. Jadi perubahan katanya bisa berubah macam-macam. Nah, waktu saya sebelum menikah, saya pernah dengar sebuah khotbah dari seorang hamba Tuhan dari Amerika. Dia bilang gini, rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang membutuhkan atau ada dalam mujizat. Saya nggak ngerti apa itu. Setelah saya menikah kurang lebih 31 tahun, dan sekarang ini 31 tahun, dan istri saya mau menikah kalau umur 30. Jadi bayangkan, dia mau umur 30 baru mau menikah. Dan 31 tahun kami sudah menikah, kami lihat bahwa memang nggak tahunya, dalam berumah tangga itu butuh keajaiban Tuhan. Gitu. Atau mujizat Tuhan. Saya sudah ketemu juga dengan beberapa pakar dalam berumah tangga, dan saya lihatnya di Indonesia, boleh dibilang 75% yang sangat menjadi contoh atau bicara rumah tangga. Nggak taunya banyak orang-orang Tapanuli, orang Batak. Luar biasa Pak Tommy. Jadi saya lihat luar biasa sekali ya. Jadi contoh yang baik gitu maksud saya.
karena saya lihat gak taunya orang Batak itu mirip sama orang Belanda gitu. Memang kelihatannya dia kaku tapi mesranya luar biasa. Nah, saya lihat jadi setiap hal yang saya sudah lalui saya lihat dan saya layani beberapa mereka, bahkan yang dibilang beberapa mereka itu pakar berumah tangga, ikut dalam studi yang cukup bagus. Tetapi nggak taunya dalam hidup ini memang Mazmur 127 ayat 1 itu memang betul. Sia-sia orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Jadi hal yang paling utama, hal yang paling benar, harus Tuhan dinomor-satukan. Harus Tuhan dilibatkan. Itu saya lihat dan saya tahu persis setelah saya jalani 31 tahun menikah. Pelajaran yang saya pelajari cukup banyak, saya baca banyak buku. Nggak taunya hidup ini butuh Tuhan. Udah belajar komunikasi, bisa nggak nempel tuh komunikasinya. Sudah banyak belajar, tapi pelajarannya seringkali ketinggalan di kantong atau di buku. Tapi puji Tuhan, saya lihat kalau Tuhan Yesus dilibatkan, dan saya lihat itu apa yang terjadi, saya lihat para hamba Tuhan, Pak Jarod, Pak Roni, dan beberapa hamba Tuhan yang saya lihat di acara ini, apalagi itu memberi teladan, sungguh-sungguh bahwa kalau kita bangun bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap saat, dan di saat-saat kita tidak mengerti, seperti suami istri yang berdiri di sisi kanan dan sisi kiri, tapi kalau Tuhan Yesus di tengah dan kita kembali ke tengah, di situ kita berjumpa kembali. Dan saya lihat di sana bahwa betul, Yesus Tuhan harus menjadi prioritas. Yesus Tuhan harus menjadi yang utama. Yesus Tuhan itu segalanya. Yang terakhir saya singgung saja, karena kita dipanggil dalam 1 Korintus 1:9 adalah persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu yang saya lihat banyak gereja, banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan melupakan panggilan tertinggi, yaitu apa? Bersekutu dengan Yesus Kristus. 1 Korintus 1:9 itu panggilan bagi kita semua untuk bersekutu. Kalau sampai kita bersekutu di sana, baru ada keajaiban yang bisa mempersatukan kita dengan yang lainnya. Dan saya lihat, Alkitab bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi biarlah kita saling menajamkan, yang penting ada Yesus. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih. Iya, ini ada 2 pertanyaan buat saya malah. Oke, saya akan jawab. Ya, saya akan jawab dulu sambil tadi yang Pak Victor katakan. Nah, saya kasih penjelasan singkat dari gambar dah. Pak Victor kan tadi menekankan perlunya bersekutu dengan Tuhan Yesus, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau saya bersekutu dengan Tuhan Yesus, saya ini yang biru, maka saya makin dekat sama Tuhan Yesus. Istri saya bersekutu juga dengan Tuhan Yesus, ya makin dekat dengan Tuhan Yesus. Nanti kita berdua jaraknya makin dekat kok. Kita jaraknya, karena 3 titik menuju ke arah titik yang sama, maka jarak kita makin dekat. Nah, pada saat itulah komunikasi suami istri akan mudah sekali. Ya. Oke, nah sekarang saya menjawab pertanyaan, Pak, esensi komunikasi itu apa sih gitu ya? Pertanyaannya pendek tapi tajam banget gitu ya. Lalu yang kedua, Pak, gimana jika suami istri ini beda pendidikan? Satunya S1, satunya S3. Satunya pendidikan luar negeri, satunya Indonesia. Indonesia ini biarpun S3 kalau ngomong muter-muter, Pak, gitu. Kalau di luar negeri biasa di luar negeri itu to the point gitu. Apa itu mempengaruhi? Benar, itu mempengaruhi ya. Pendidikan itu mempengaruhi, maka memang menikah itu seiman kalau bisa sepadan. Sepadan itu ya memang sebaiknya ya S1, S2 masih oke lah, itu beda satu level, tapi jangan S3 sama SMA, nanti kalau ngomong pasti nggak nyambung. Nah, akhirnya suami ngomongnya sama teman di kantor, teman di pelayanan, sama sekretaris, istri mau ngomong suami nggak nyambung, ngomongnya sama sopir, sama tukang kebun, nah itu berbahaya ya. Jadi memang seiman, sepadan. Nah, sepadan, tapi ingat, sepadan sendiri tidak turun dari langit, sepadan itu dibangun. Ya, bahkan orang waktu pacaran bisa sepadan, sama-sama S1 atau sama-sama SMA. Lalu yang satunya kuliah, satunya enggak. Wah, ini bisa enggak sepadan, malah setelah menikah jadi enggak sepadan. Saya waktu kuliah sama pacar saya pelayanan bareng-bareng, sepadan banget.
Saya sempat khawatir karena saya pelayanannya terlalu menggebu-gebu, berapi-api, lalu saya ngambil sekolah teologi, saya lalu berhenti di jalan, tunggu dulu gitu ya. Saya membujuk istri saya, sama-sama kuliah lagi gitu. Lalu anak saya nanya, "Pak, kenapa Papa mau kuliah lagi?" Ngajak-ngajak Mama. Kan Papa mau pacaran sama mahasiswi lagi. Akhirnya istri saya ikut kuliah lagi. Jadi kita kuliah sampai teologi sampai doktoral. Pendidikan kita sampai magister. Ya suami istri itu. Kenapa? Saya mau menjaga kesepadanan, membangun kesepadanan. Saya nggak mau lari terlalu kenceng dalam pelayanan. Lalu nanti saya ngajak ngomong istri nggak bisa, mau ngajak diskusi nggak bisa. Nah nanti kan saya diskusi sama yang lain. Makanya betul pertanyaannya, apa pendidikan mempengaruhi gaya komunikasi? Oh jelas. Karena orang kalau makin berpendidikan kan misalnya terstruktur, ada sistematikanya, ya, ada poin-poinnya. Nah, yang satu ngalor ngidul itu udah. Jadi suami istri memang sebaiknya membangun kesepadanan. Pertanyaan kedua untuk saya, ya. Nanti pertanyaan berikutnya masih ada lagi. Saya akan lempar ke Pak Tony, Pak Gede, ya. Nah, apa esensi komunikasi? Oke, saya juga udah siapkan jawabannya ya, karena memang semuanya dalam satu folder ya, dalam satu file. Oke. Apa itu esensi komunikasi? Ya. Saya baca satu ayat saja menjawabnya ya. Saya baca Ayub pasal 32, ayatnya yang ke-20. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku. Ada esensi, orang itu kalau nggak berbicara, disimpan di hati, lama-lama meledak, jeger, gitu ya. Maka komunikasi itu ya berbicara. Berbicara apa? Berbicara mengeluarkan isi hati. Jadi kalau mau apa ya bilang sama suami itu jelas, gitu ya. Katakan isi hati dengan jelas, terutama kalau istri kepada suami. Kenapa? Karena suami itu pakainya logika, otak. Jadi mesti serba jelas. Nah contoh, kan banyak ibu-ibu kalau ngomong nggak jelas. Pah, tuh ada yang jual durian gitu. Itu ibu kalau bicara itu ada yang jual durian gitu ya, Bapak bilang, "Oh, itu enggak, yang di sana juga ada kok," gitu. Mobilnya lurus lagi. Enggak lama lagi ada jual durian lagi. Ibunya bilang lagi, "Pah, tuh ada jual durian." Ya ada sih, tapi belum musim kan. Mobilnya lurus lagi gitu ya. Parkir di garasi, istrinya marah gitu. Dan suami nggak tahu marahnya apa gitu. Ternyata istri itu kalau bilang di situ ada jual durian, maksudnya minta dibeliin gitu. Jadi ibu kalau minta durian jangan bilang itu ada yang jual, bilang dengan jelas, "Pak, yuk kita mampir beli durian," gitu loh. Ibunya pengen bakso, pas lewat tempat jual bakso, ibunya bilang, "Pak, di situ baksonya enak loh." Kan ini berita, bukan minta. Berita bagi suami ini berita. Situ baksonya enak loh. Laki-laki ini otaknya penuh informasi. Maka dia menjawab, "Oh enggak, itu enggak enak. Yang di sana lebih enak. Yang di Kelapa Gading lebih enak. Oh, yang di Putar, Pantai Indah Kapuk, oh, itu lebih enak lagi." Ngomong tempat yang lain, istrinya diam saja dan berkata dalam hati, bebal, nggak ngerti perasaan, diajak ngomong nggak nyambung, capek deh. Itu pun ngomongnya dalam hati gitu kan. Jadi ibu tuh kalau ngomong sama suami, itu harus jelas. Ibu jangan membandingkan kalau ibu pergi sama ibu yang lain. Wanita sama wanita, itu gaya bahasanya sama, nyambung. Sama suami, susah sinyal, nggak nyambung-nyambung. Kalau sama ibu, pergi sama ibu, itu baksonya enak loh, bener loh enak, aku udah lama nggak coba. Aku pernah sih, tapi udah lama. Oh gitu, iya, yuk mampir. Nyambung, mampir, makan. Cobalah sama suami. Situ pastinya enak, oh nggak seberapa. Yang sana lebih enak, Informasi dikeluarin semuanya. Gitu ya kan? Jadi berbicara itu mengeluarkan isi hati jelas. Jangan berharap pasangannya tahu. Ya harusnya dia tahu dong, Pak. Kan dia itu nikah sama saya udah 10 tahun, 15 tahun. Enggak, dia nggak maha tahu. Saya kasih pertanyaan singkat aja, ibu-ibu. Terutama ibu-ibu dulu ya. Nanti biar yang lain jelasin ke bapak-bapak. Nah, Bu, Tuhan itu tahu isi hati ibu nggak? Tahulah, kan ada ayatnya. Tuhan ada di sorga, matanya mengamat-amati hati anak manusia. Nah, kalau Tuhan tahu isi hati ibu, ngapain ibu berdoa? Nggak usah doa lah. Tuhan tahu isi hati ibu. Kenapa ibu berdoa? Ya mau berbicara, biar intim. Lah, Tuhan aja yang tahu isi hati ibu, Tuhan berbicara sama ibu. Suami ibu kan bukan Tuhan. Suami ibu tidak tahu isi hati ibu. Makanya ibu harus berbicara, karena suaminya bukan Tuhan. Tuhan saja yang tahu isi hati ibu. Ibu berbicara sama Tuhan. Ya kan? Nah, sekarang saya baca pertanyaan dulu, dan saya akan lemparkan ke yang lain. Ya, ada 3. Oke.
Pertanyaan ini ke saya di private, tapi saya akan lempar ya. Ini Pak, kok pertanyaannya private ke saya semuanya. Oke, tapi saya tujukan ke yang lain. Istri saya karyawan swasta, kalau berkomunikasi tidak mau kalah. Waduh, nggak mau kalah. Selalu marah, kalau berdebat dengan saya tidak ada solusi. Saya tinggalkan. Apa benar tindakan saya? Wah ini Pak ya, kayaknya ini Pak Roni bisa jawab ini ya. Punya, tapi istrinya kan nggak karyawan ya, yang sama-sama kerja. Pak Tommy, istrinya kerja nggak? Pak Tommy boleh ya? Oke, kalau punya pengalaman. Jadi ini ada yang nanya nih, istri saya karyawan swasta. Kalau komunikasi nggak mau kalah gitu ya. Jadi kalau saya nggak ada solusi, saya tinggalkan gitu ya. Memang Bapak itu kalau ngomong pasti kalah, makanya ditinggalkan. Jadi Pak Tommy ada jawaban atau kesaksian yang menjawab? Pertanyaannya apa, Pak? Jadi suami nanya nih, istri saya ini karyawan swasta. Kalau ngomong marah-marah terus dan nggak bisa dikalahkan. Jadi akhirnya kalau saya nggak bisa mengalah, karena istrinya berdebat terus, nggak ada solusi gitu. Jadi akhirnya saya tinggalkan. Nah, apa tindakan meninggalkan itu benar gitu ya. Jadi kan istrinya marah-marah nih, nggak ada solusi, ditinggal aja gitu. Iya. Saya rasa Bapak itu udah tepat ya ditinggalkan, bukan berarti untuk lari dari persoalan yang harus diselesaikan. Karena kalau diteruskan seperti begitu, ini kan sudah karakteristiknya. Saya rasa kalau kita sahutin juga, unlogic ya akan menyebabkan crash ya. Saya rasa ditinggalkan, tetapi menunggu waktu yang tepat. Kalau memang kedua belah pihak tidak menemukan cara untuk berkomunikasi dengan yang baik, ya saya secara pribadi sih sarankan langsung ke KIB aja, Pak. Langsung ke KIB kan ada line konseling, itu artinya membutuhkan mediasi, Pak. Oke. Nah, kalau suami istri yang seperti begitu sudah tepat saya rasa, daripada nanti diladenin, bisa piring terbang, bisa gelas terbang, nggak bagus juga ya kan. Cooling down, ya kalau dalam bahasa Alkitab berkata bertarak sebentar. Maksud saya bertarak bukan bisa ya, tetapi mencari solusi waktu yang tepat. Ayo kita sama-sama, kalau kita berdua mungkin belum terjadi komunikasi yang memecahkan kita berdua, belum bisa, mungkin orang lain. Jujur saja, kalau saya sebagai suami akan saya bilang, kayaknya kalau kita berdua ngomong ini kayaknya kurang pas ini. Kalau saya lebih bagus, ayo kita cari pendapat. Tapi dengan satu syarat ya, kalau umpamanya pendapat saya itu yang salah, saya harus terima. Kalau pendapat istri saya yang salah, saya harus komunikasikan. Kita harus cari wasit nih. Saya yang benar. Kalau kamu yang benar. Kalau kita terusin akan terjadi debat ILC, nggak habis-habis nih. Oke, kita cari yuk penengah yuk. Nah, cuman dengan satu spirit. Ketika penengah itu melihat apapun yang dia katakan tentang kita, orang lain kan di luar kita ini kan sama-sama kan, dia akan menjadi orang yang objektif menilai kita. Oke, kamu terima ya kalau kamu umpamanya kamu ini ada kurangnya, atau saya akan terima. Saya rasa itu dikomunikasikan aja dengan baik, Pak. Itu menurut pendapat saya, Pak. Itu saya lakukan seperti begitu. Iya. Jadi kalau toh meninggalkan tuh meninggalkan sementara ya, bukan lagi bicara ditinggalkan, marah itu lagi ngomong kok ditinggal gitu ya. Jadi kalau bisa ya dengerin, tapi jangan disautin dulu. Karena kalau orang yang suka berdebat itu begitu disaut pelurunya bertambah. Dia ngomong 5 kalimat, kan dia kalau orang berdebat itu dia ngomong 10 kalimat, 20, 30, habis deh pelurunya, diem dia gitu kan. Tapi kalau kita saut, dia dapat peluru baru gitu ya. Kalimat kita itu dibahas gitu ya. Jadi ya saran saya sebenarnya jangan ditinggal langsung, tapi diam-diam aja dengerin sampai kita jangan ngomong apa-apa. Kalau ngomong peluru dia tambah, dia dapat peluru baru gitu ya. Diam, udah sampai dia habis pelurunya, nah kita pergi tinggalin gitu ya. Sambil ninggalin tuh mencari suasana reda. Nanti balik lagi diomongin, jangan dibiarkan, nanti malah tambah menumpuk. Ya, jadi meninggalkannya bukan membiarkan. Ya, kalau meninggalkan berkata dalam hati sih boleh ya, dalam hati lo ya, jangan sampai kedengeran.
setan jangan dilawan, setan jangan dilawan. Nah, itu boleh dalam hati, tapi itu dalam hati ya, jangan diucapin. Berabe. Diucapin. Tadi tuh. Ya, ini ada pertanyaan kedua dari orang yang sama. Ada masih dua. Pak Gede atau Ibu ya, bisa bantu ya. Ini suami istri kerja sama-sama S1, kerjanya di tambang. Jadi kerja 2 bulan sekali baru pulang. Pulangnya 2 minggu, pergi lagi 2 bulan. Pulang 2 minggu, tadi paling kalau telepon hanya video call. Lalu istrinya berkata, menganggap bahwa suami ini, kamu tuh komunikasinya jelek banget gitu ya, jelek, negatif gitu. Nah, gimana ya nanggapin pernyataan istri yang mengatakan komunikasinya negatif, serta yang ketemunya itu dalam 2 bulan hanya 2 minggu. Gimana bangun komunikasinya? Pak Gede boleh, kan kalau kerja punya pengalaman sekuler cukup panjang ini, biasanya pengalamannya banyak ini. Ya, kami melakukan sebuah kebiasaan begini, Pak Jarod sama teman-teman itu. Saya membiasakan diri untuk berkomunikasi setiap hari dengan istri kalau kami lagi berjauhan dalam konteks saya tugas gitu keluar kota. Dulu waktu saya masih kerja di bank itu sering begitu ya, jadi bisa beberapa minggu karena urus kantor di satu tempat tertentu. Nah, setiap hari kami sudah janjian, nanti jam sekian kita akan berkomunikasi melalui telepon. Nah, jadi yang saya tanyakan, kalau saya mendahului berkomunikasi, yang saya tanyakan adalah bagaimana keadaan istri saya terlebih dahulu, dan setelah itu baru saya menanyakan bagaimana anak-anak kita. Jadi jangan dibalik-balik, ngomong sama istri yang ditanyakan anaknya dulu, maka istrinya pasti tersinggung. Begitu. Nah, jadi kami bangun komunikasi, karena komunikasi itu harus dibangun. Begitu, setiap hari kami membangun. Sama dengan kita membangun komunikasi dengan Tuhan, harus setiap waktu, setiap hari kita membangun komunikasi. Nah, saya percaya dengan membangun komunikasi itu, benteng-benteng atau penghalang-penghalang yang selama itu ada, itu satu persatu akan dapat diruntuhkan. Ya, jadi makin banyak berkomunikasi sebenarnya makin sedikit konflik itu. Nah, yang kedua adalah ketika ada perjumpaan, ya mau berapa minggu pun berjumpa atau berapa hari, saya bangun quality time. Nah, ini penting. Nah, jadi membangun quality time keluarga, ya dengan mengajak istri, mengajak anak untuk makan bersama-sama. Nah, oleh karena itu keluarga kami, bahasa cintanya adalah makan bersama. Nah, saya upayakan selalu kalau berjumpa, makan bersama dengan anak, walaupun makanannya sederhana, menikmati jagung bakar di pinggir jalan, tetapi ketawa ketiwinya udah kemana-mana, gitu kan. Nah, sampai hari ini pun anak-anak sudah pada besar, semua di Jakarta, jadi kami masih melakukan hal yang sama. Nah, tetapi yang paling penting adalah kami membangun dari awal itu adalah mesbah doa keluarga. Jadi setiap pagi kami bangun, nah ketika kami berpisah pun, kami pagi-pagi bangun gitu, misalnya saya di hotel tinggal, kami telepon istri, yuk bangun dulu, kita mesbah doa dulu. Nah, anak-anak bangunin dulu, nah, kami lakukan mesbah doa. Nah, karena saya percaya dari mesbah doa itulah kekuatan keluarga kami. Begitu sharing saya. Oke, saya mau kembali ke Pak Tommy, tapi ke ibunya nih, karena ada pertanyaan kayaknya yang bisa jawab ibu gitu ya. Ini silakan Pak, silakan. Jadi, Ibu Tommy siap-siap menjawab ya. Pertanyaannya begini nih dari di chat Zoom tapi di private ke saya. Gimana cara agar suami itu mau dengerin cerita istri? Suami itu suka bicara. Nah, tak lihat kan Pak Tommy banyak bicara juga nih.
Orang yang banyak bicara itu biasanya susah mendengar gitu kan. Jadi gimana caranya supaya suami ini mau mendengarkan cerita istri. Suami ini suka bicara. Tapi kadang-kadang dia bilang kalau dengerin itu ngantuk gitu loh. Ya, emang begitulah laki-laki kalau mendengarkan ngantuknya hilang gitu. Ngantuknya muncul. Tapi pertanyaan intinya jadi gimana caranya membuat suami mau dengerin istri. Nah, ini kan berarti yang bisa menjawab nih wanita ini ya. Ya saya nggak bisa, wong saya bukan istri. Kalau gimana istri mau dengerin saya, nah itu saya punya itu tipsnya ya. Tapi kalau gimana supaya suami mau dengerin istri ya, antara Ibu Tommy sama Bu Gede lah yang jawab. Oke, silakan Ibu. Silakan. Kalau menurut pengalaman saya ya, Pak Jarod, jadi saya mulai dengan yang dia suka dulu. Jadi saya pancing omongan yang kemarin yang dia lagi fokus apa gitu, saya pancing. Dia pasti ngomong tuh, udah sejauh mana, saya tanya gitu kan, tentang rencana kamu yang kemarin itu. Oh ini udah panjang kan, udah panjang. Dia selesai, nah baru saya masuk. Kasih Ibu masuk, dia ngantuk. Saya masuk. Ibu masuk, dia ngantuk. Jadi saya harus bisa lihat, maksudnya kita sebagai pasangan juga harus bisa lihat gitu kan, ketika dia menceritakan tentang langkah-langkah yang sudah diambil untuk rencana-rencananya, berarti pas ada timingnya, pasti ada. Nah, aku juga loh kayak begitu. Nah, saya masuk itu, Pak. Nah, nggak mau pasti dia dengar juga itu. Aku juga lagi kayak begini loh, Dad, gitu kan. Aku lagi panjang. Oh ya, aku bisa nggak gitu kan. Jadi saya juga aku bisa nggak pakai ya. Kira-kira menurutmu di rencanaku ini, aku pakai idemu tuh kira-kira bisa nggak ya? Aku bilang gitu ya. Saya bilang begitu ke Pak Tommy. Nah, kan dia mikir, Pak. Dia kan jadi, oh iya juga ya. Jadi akhirnya kita punya, ya komunikasinya timbul, ngeblend, dan bisa sharing ide-ide dia, kasih ke saya, ide-ide saya juga kasih ke dia. Gitu sih kalau saya ya, Pak Jarod. Ya. Itu namanya istri Batak banyak taktik. Tapi puji Tuhan, ini taktiknya sama loh tadi sama kayak Pak Gede juga ya. Itu esensinya ini ada yang saya tangkap dengan kuat ya. Pak Gede kalau telepon ibu, dia nggak nanya anak dulu gitu ya, nanya ibunya dulu. Nah, sama juga Ibu Tommy kalau mau cerita, dia cerita mengenai pekerjaan Bapak dulu yang kemarin, yang emang jadi fokusnya, jadi perhatiannya. Jadi ini sebenarnya bentuk praktis dari kasih. Kasih itu kan tidak egois. Kalau Alkitab kan berkata adalah kata-katamu jangan hambar, penuh kasih. Itu kan ayat gitu ya. Semua orang tahu ayatnya, tapi ini prakteknya tuh sebenarnya seperti ini nih. Kalau berbicara itu kita kasih empati kepada lawan bicara dulu ya. Jadi kita tanya dia gimana, baru nanya anak. Mungkin kita pengen nanya soal anak, tapi nanya dia dulu gitu ya. Itu penting benar yang Pak Gede katakan penting dan yang Ibu katakan juga sama nih ya, supaya suami mau dengerin, diajak ngomong tentang dianya dulu gitu. Timingnya pas, masuk. Itu benar-benar Batak ya, banyak taktik. Tapi itu mantap, saya suka ya. Mungkin nah ini nanti sebelum saya kasih ke Pak Roni Daud untuk memberikan kesimpulan dan mimpin perjamuan, saya mungkin jadi ingat sebuah cerita ini ya. Saya beberapa waktu lalu ke Surabaya melayani businessman, couple, suami istri. Nah ini ada istri yang, tegar sekali. Ini wanita mandiri. Pak Jarod, saya itu mimpin buruh dengan buruh 2.000 orang. Ini wanita loh, istrinya mimpin buruh 2.000. Namanya buruh itu kadang berontak, kadang demo. Ini wanita mandiri sekali. Suaminya lebih kalem, maka di accounting dan keuangan.
Lalu kalau ada tagihan macet, Pak, ya saya suruh pegawai. Tapi kalau pegawai nggak berhasil, saya yang tagih, Pak. Gitu. Ini saya makin, ini wanita mandiri. Pak Jarod, saya punya anak 3, Pak. Itu saya ke dokter sendiri, Pak. Mau hamil, saya setir mobil ke rumah sakit sendiri, Pak. Habis melahirkan, mobil tak parkir 3 hari. Saya pulang, saya setir sendiri, Pak. Ini makin mandiri banget ini. Gitu. Lalu dia cerita, Pak, saya tuh marah sama suami saya 2 minggu lalu. Jadi dia maju ke depan kesaksian. Lu kenapa marah? Saya itu kan leher saya tuh kelelekan duri. Jadi ya saya ke rumah sakit sendiri juga, Pak. Wong saya ini wanita mandiri. Saya nggak mau ngerepoti orang lain, repotin suami. Tapi ketika sampai di rumah sakit dikasih tahu, wah Bu, ini durinya dalam banget nih. Kami nggak punya alat. Harus ke rumah sakit di kota besar. Waduh, itu 2 jam karena dia tinggal di kota kecil. Ya, bukan Surabaya. 1,5 jam nggak ada tol ya. Jadi padahal besok pagi dia mau terbang ke luar pulau ke Sumatera untuk nagih gitu. Akhirnya dia minta obat anti sakit aja, meredam rasa sakit. Dia nggak jadi cabut durinya, ya dia lebih baik besok supaya tetap berangkat karena tiket sudah dibeli. Gitu. Singkat cerita sampai di Sumatera nih, dia flight pagi jam 6, ya jam 7:30 udah nyampe. Jam 10 itu suaminya telepon. Wah, dia senang sekali ya. Duh, suamiku perhatian, telepon aku gitu ya. Tapi dari senang berubah jadi marah. Karena dia mengharapkan suaminya itu nanya gitu ya. Di mana lehermu, di mana durinya. Ternyata nggak nanya itu. Yang ditanya, tagihannya untuk opora. Yang ditanya itu tagihan. Dapat tagihan apa tidak? Wah, dia marah. Nah, waktu dia bersaksi begitu, saya tanya sama suaminya, karena kan ini pengabdian suami istri, Pak. Lah kenapa Bapak nanya tagihan, gak nanya istri? Lah kan saya tahu istri saya mandiri, Pak. Wanita tegar begitu, dia sakit jauh obat sendiri, dokter sendiri, ya saya nggak tanya gitu. Nah ternyata wanita semandiri seperti itu pun, debt collector, mimpin buruh 2000, ternyata kalau lagi ada sesuatu tuh pengen lo ditanya, pengen lo diperhatikan. Makanya komunikasi itu benar tuh yang Pak Gede tadi. Jangan nanya anak dulu, jangan nanya anak gereja dulu, jangan nanya kolektanya piro. Kalau ini Bapak Gembala nanya Ibu Gembala, Bapak Gembalanya keluar kota nggak gitu kolekte. Jangan tanya kolektenya. Tanya dulu keadaan istri ya. Nanti Pak Ibu Gembala bisa tanya, Pak Pendeta Mata Duitan nanya kolekte melulu gitu ya. Tanya dong aku gimana gitu ya. Jadi biarpun wanita mandiri itu pengen diperhatikan. Jadi jangan mentang-mentang dia mandiri lalu nanya tagihan. Itu ibu itu marah gitu ya. Jadi saya waktu dengerin cerita itu tuh, oh begitu ya, wanita tuh mandiri pun juga butuh diperhatikan, dan komunikasi itu walaupun tagihan itu penting gitu ya. Penting banget gitu, tapi ingat loh, istri yang kena duri itu lebih penting lagi ya. Oke, jadi karena waktu saya serahkan ke Pak Roni Daud ya untuk memberikan penutup atau pesan-pesan terakhir ya sebelum nanti Pak Roni akan mimpin kita untuk fellowship dalam perjamuan ya. Pertanyaan yang lain, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, ini ada satu tulisan, oh bukan pertanyaan. Terima kasih. Oke. Nanti kita akan ketemu minggu depan karena kita acara setiap Senin ya. Silakan Pak Roni Daud. Ya, terima kasih buat Pak Gede dan Ibu, Pak Tommy dan Ibu, Bapak Victor, kakak rohani saya yang luar biasa, dan tentunya Pak Jarod ya. Nah, saya setuju sekali kalau kita bicara tentang keluarga, kita mesti melihat back to the original purpose. Why God created a family. Mesti kembali. Kalau nggak kembali, maka terjadilah deviasi, penyimpangan-penyimpangan. Pesawat Korean Air, tragedi terbesar itu tahun 83, terbang dari JFK New York, kembali ke Incheon Seoul. Waktu itu tidak ada sistem GPS, yang ada sistem koordinat. Nah, entah kenapa pilotnya tidak taat kepada koordinat sejak berangkat, cuma menyimpang 1 derajat saja. Tapi begitu ditarik garis panjang ribuan kilometer dengan di atas 10 jam, maka terjadi penyimpangan yang sudah melebar. Bisa dibayangkan ya. Dan mereka sudah ada di atas Laut Okhotsk, Uni Soviet, zona militernya Uni Soviet waktu itu. Dan waktu itu Uni Soviet kan masih negara superpower saingan Amerika. Tanpa babi bu,
pesawat sipil dengan 240 penumpang plus kru itu ditembak dan meledak di udara, semuanya meninggal. Kenapa? Karena ada pilot yang tidak taat pada sistem navigasi. Penyimpangan cuma 1 derajat. Saya setuju juga dengan Pak Tommy, kita mesti melihat konsep Tuhan di Taman Eden tentang keluarga. Kata keluarga dalam bahasa Ibrani yang dipakai salah satunya adalah bait. Bait ini kan saya lihat huruf Ibrani bet itu banyak makna ya. Alkitabnya dimulai dari bet kan. Beresit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz. Jadi bet ini hurufnya seperti mulut terbuka begitu ya. Dari situ muncul bait. Kata bait inilah family, keluarga. Artinya ada 2. Yang pertama adalah the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu merasakan rumahmu, home. Bahasa Inggris rumah itu ada 2 kan, ada house, ada home. Kalau house itu bicara bangunan fisiknya. Tapi kalau home bicara atmosfernya. Nah, Tuhan inginkan tuh sebetulnya atmosfer keluarga kita itu adalah atmosfer sorga terjadi di bumi. Makanya Tuhan tuh perlu, ada istilah namanya kingdom colonization, kolonisasi kerajaan. Rencana Tuhan itu sorga diperluas ke bumi. Makanya dibuat ada taman Eden, Eden itu kan the place of the presence of God, tempat hadirat Tuhan. Nah, disitulah manusia diciptakan yang serupa segambar dengan Tuhan. Jadi betul-betul surga diperluas ke bumi. Dan pertama kali lembaga yang dibentuk untuk memenuhi itu adalah keluarga. Bukan gereja, bukan pemerintah manapun. Jadi memang mesti kembalikan konsep itu. Tuhan mau atmosfer kerajaan surga ada di keluarga. Sebab itu komunikasi yang dibangun adalah komunikasi yang betul-betul untuk membangun atmosfer surga terjadi. Makanya saya senang kesaksian Pak Gede tadi, mesbah keluarga, mesbah doa. Itu ya, Pak Jarod tadi kasih gambar segitiga, Pak Victor apalagi itu banyak mengajarkan saya waktu saya masih belum nikah waktu itu. Itu memang nggak bisa tidak. Manusia tubuh jiwa roh. Tubuh bersatu karena hubungan seks. Sudah menikah loh ya, tentu setelah pemberkatan nikah. Lalu roh bersatu karena satu Tuhan, satu baptisan. Satu roh kita. Tapi jiwa, pikiran, perasaan, kemauan, ini tidak mudah. Tadi sudah dijelaskan bahwa pria itu logiknya, pikirannya, wanita perasaan, didominasi oleh itu. Belum lagi kemauan berbeda. Satu kepingin durian, yang satu bilang, apa tadi pacar, bakso lah, apa gitu ya. Nah, kita lihat, nggak sama. Lalu kita lihat di Kisah Rasul pasal 5, ayat yang ke-4 dan seterusnya. Kenapa gereja mula-mula hebat? Mereka selalu berdoa. Terjadilah mereka sehati, sejiwa. Jadi untuk bisa membuat kita mengalami atmosfer itu, sehingga komunikasi bisa nyambung, maka perlu memang kita membangun mesbah keluarga. Itu buat saya, buat kami 28 tahun menikah. Dan dari 20 September tahun 92 sampai tadi pagi, saya sebagai suami harus memimpin istri saya dan keluarga untuk tiap pagi kita menaikkan mesbah doa, pujian, penyembahan. Itu menyatukan bukan cuma roh saja, tapi jiwa kami menyatu. Nah, ini kalau jiwa menyatu ini, kan firman Tuhan bilang, I will guide you with my eyes. Aku menuntun kamu dengan pandangan mataku. Orang kalau sudah saling kenal, nggak usah banyak bicara, lihat-lihatan udah ngerti kan. Maksudnya apa sih? Saya kalau pergi pelayanan waktu anak-anak masih kecil ya, seminggu waktu di Mataram, Lombok. Pulang tuh kan kangen sama istri, kangen sama anak. Kita di kamar, wah lompat-lompat, lomba cium udel. Siapa yang saya yang paling menang karena saya paling besar. Ya, cium udel sudah selesai, anak-anak saya nggak tidur-tidur. Padahal kan saya kangen sama istri juga kan. Saya lihat mata istri saya kasih kode sedikit gini. Istri saya ngerti langsung ya. Langsung dia bilang, ayo anak-anak, bobo, ayo samalah, bobo, gitu ya. Karena keakraban, keintiman itu dengan bahasa tubuh. Kalau saya baca teori komunikasi, kan perkataan itu kekuatannya 7%. Betul kan? Nada bicara kekuatannya 35%. Tetapi bahasa nonverbal ini, itu 55%. Jadi penting sekali itu. Tapi yang kedua kata bait, family, itu bicara tentang the place that you can
find your spot. Sebuah tempat kamu menemukan titikmu. Nah, kalau internet kita terkenal dengan istilah hotspot. Disitulah signalnya paling kenceng, nyambung, ya kan? Nah, apa kehendak Tuhan? Itulah dia hubungan atau komunikasi yang nyambung gitu. Ya, enggak blank spot, enggak blind spot. Kalau orang Surabaya, lemot, ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya komunikasi ini faktor yang penting sekali. Tapi kita melihat di sini bahwa adalah kehendak Tuhan supaya memang kita mengalami hotspot itu. Kalau hotspot ini dikedepankan, maka saya percaya hubungan suami istri pasti hot. Ya, itu saja dari saya. Dan saya sangat setuju dengan kakak saya, Pak Victor, bahwa cuma Tuhan yang bisa membuatnya itu indah. Jadi memang Jesus must be the center of our marriage, of our family. Dia mesti pusat dari segala sesuatunya. Dan mari kita bersama-sama siapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari saudara bisa mengambil roti masing-masing. Dan kita mengangkat dengan tangan kanan kita ini. Aduh, luar biasa Tuhan kita ya. Luar biasa. Mari kita angkat, dan pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan yang di dalam berisi anggur. Malam itu pula Yesus berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Sebelum kita berdoa, saya mau sedikit bersaksi saya buat kesalahan perjamuan kudus. 2 minggu lalu, waktu pernikahan anak saya di Los Angeles, Amerika, waktu itu saya mimpin perjamuan kudus juga, kan itu covenant ya. Apa yang terjadi? Saya mulai dengan anggur duluan. Jadi saya nervous kan, itu anak sendiri, menikahkan anak sendiri itu beda. Kalau saya udah ratusan kali menikahkan jemaat, tapi anak sendiri ini. Jadi saya anggur duluan. Istri saya udah gelisah ngeliatin. Ya. Terus habis anggur dulu, baru saya sadar. Astaga, udah kadung minum, baru saya ingat. Wah, ini kebalik saya ini kan. Ya, itu kan, ini aturan manusia kan. Kita kan biasanya sinode ngatur seperti itu. Ya. Waduh. Lalu saya sampai ngomong, maaf ya, saya nervous jadi saya duluan anggur, padahal biasanya roti duluan, saya bilang gitu sama tamu-tamu hadir yang datang. Terus ketika makan selesai, dan istri saya bilang, sayang kok sampai kamu kebalik gitu sih, aduh gimana sih itu di Zoom. Ya, di Zoom ada yang dari Belanda nonton, Pak Victor, dari Australia, dari beberapa negara, kamu gimana sih gitu. Saya diem, saudaraku, karena ya saya mesti mikir dasar teologisnya dulu gitu kan. Ternyata besan saya itu orang Ambon, Maleholo kan. Saya dapat mantu orang Ambon. Tapi besar di Amerika, jadi citizen Amerika. Dia bilang gini, Pak Roni tidak salah itu. Pak Roni sudah betul itu. Pertama kali Yesus bikin mujizat, air putih menjadi anggur. Dia bilang. Nanti sudah itu soal roti, 5 roti 2 air ikan, tapi kan air putih dulu jadi anggur duluan baru roti, tidak apa-apa. Saya bilang itu teologi, itu Alkitabiah gitu ya. Oke, mari kita bersama-sama mengangkat tangan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu serta melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kamu damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran kerajaan Allah menguasaimu. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Itulah tadi program Keluarga Indonesia Bahagia dengan tema Gaya Bicara Pria Wanita Berbeda. Pria wanita berbeda gaya bicara. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, ya belajar lebih runut, saya pengen Pak belajar mengenai keluarga yang lebih sistematis. Nah, saya merekomendasikan atau saya ada menulis buku-buku tentang keluarga. Ya, buku ini satu pasang, ya, yang satu judulnya Menjadi Seorang Suami, yang juga saya tulis bersama dengan Pak Tommy Hansen Silalahi, ya, yang tadi menjadi narasumber, dan juga buku Menjadi Seorang Istri. Nah, ini saya editor, tapi yang menulis istri saya, Ibu Krisna Dewi dan Ibu Herianti. Kalau Menjadi Seorang Suami, kami ada berlima dengan Pak Dania Ong, dengan Pak Lukas Kusuma, dengan Pak Himawan, dan saya, dan juga ada beberapa teman yang lain. Buku ini dengan mudah bisa didapatkan di Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Jadi di platform-platform online maka menyediakan buku saya termasuk 2 judul ini. Nah, selain 2 judul ini tentunya masih banyak. Ya kalau masuk ke Tokopedia, ketik aja nama saya Jarod Wijenarko, nanti maka buku-buku yang ada yang saya pernah tulis ya akan muncul ada. Bagaimana dengan saya, Pak? Saya kan mengikuti program ini dari Belanda, dari Amerika, gitu ya. Nah, di era digital ini, maka buku-buku saya juga saya masukkan di Google Play dalam bentuk Android, dalam bentuk e-book, ya. Jadi e-booknya ada di Google Play, termasuk aneka judul yang lain. Jadi kalau masuk ke Google Play, lalu ketik nama saya, maka akan muncul banyak buku di sana yang bisa di-download dari manapun di muka bumi ini. Dengan demikian, maka bisa belajar lebih rinci mengenai keluarga. Ya. Nah, supaya kita bisa membangun keluarga yang lebih baik lagi. Sampai jumpa pada acara selanjutnya, Senin depan. Tuhan memberkati.